Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat umat muslim. Pernahkah Anda berpikir, apa konsekuensi yang sebenarnya menanti bagi mereka yang sengaja meninggalkan sholat? Dalam Islam, sholat bukan hanya sekadar ibadah harian, tetapi merupakan tiang agama yang sangat penting. Namun, apa yang terjadi jika seseorang melalaikannya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jalni muqima sholati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 40. Barang siapa melalaikan sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 siksaan. 6 siksaan di dunia, 3 siksaan ketika meninggal, 3 siksaan di alam kubur, 3 siksaan saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika malaikat Jibril turun dan berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, "Wahai Muhammad, Allah tidak akan menerima puasa, zakat, haji, sedekah, dan amal saleh seseorang yang meninggalkan sholat. Ia dilaknat di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Demi Allah yang telah mengutusmu sebagai nabi, pembawa kebenaran, sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat setiap hari mendapat 1000 laknat dan murka. Para malaikat melaknatnya dari langit pertama hingga ke-7. Orang yang meninggalkan sholat tidak memperoleh minuman dari telaga surga, tidak mendapat syafaatmu, dan tidak termasuk dalam umatmu. Ia tidak berhak dijenguk ketika sakit, diantarkan jenazahnya, diberi salam, diajak makan dan minum. Ia juga tidak berhak memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempatnya kelak di dasar neraka bersama orang-orang munafik. Siksanya akan dilipat gandakan, dan di hari kiamat ketika dipanggil untuk diadili akan datang dengan tangan terikat di lehernya. Para malaikat memukulinya, pintu neraka jahanam akan dibukakan baginya, dan ia melesat bagai anak panah ke dalamnya. Terjun dengan kepala terlebih dulu, menukik ke tempat Korun dan Haman di dasar neraka. Ketika ia menyuapkan makanan ke dalam mulutnya, makanan itu berkata, "Wahai musuh Allah, semoga Allah melaknatmu. Kamu memakan rezeki Allah, namun tidak menunaikan kewajiban-kewajiban darinya. Ketahuilah, sesungguhnya bencana yang paling dahsyat, perbuatan yang paling buruk, dan aib yang paling nista adalah kurangnya perhatian terhadap sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan sholat berjamaah. Padahal, semua itu ibadah-ibadah yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditinggikan derajatnya dan dihapuskan dosa-dosa maksiat bagi siapa saja yang menjalankannya. Orang yang meninggalkan sholat karena urusan dunia akan celaka nasibnya, berat siksanya, merugi perdagangannya, besar musibahnya, dan panjang penyesalannya. Ia dibenci Allah dan akan mati dalam keadaan tidak Islam, tinggal di neraka Jahim atau kembali ke neraka Hawiyah." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat hingga terlewat waktunya, lalu mengqadanya, ia akan disiksa di neraka selama 1 hukub, 80 tahun, sedangkan ukuran 1 hari di akhirat adalah 1000 tahun di dunia." Demikian tertulis dalam kitab Majalisul Akbar. Sementara dalam kitab Qurratul Uyun, Abu Laits Samarkandi menulis sebuah hadis, "Barang siapa meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, walaupun 1 sholat, namanya akan tertulis di pintu neraka yang ia masuki." Ibnu Abbas berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Katakanlah, ya Allah, janganlah salah seorang dari kami menjadi orang-orang yang sengsara." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Tahukah kamu siapakah mereka itu?" Para sahabat menjawab, "Mereka adalah orang yang meninggalkan sholat. Dalam Islam mereka tidak akan mendapat bagian apapun." Disebutkan dalam hadis lain, barang siapa meninggalkan sholat tanpa alasan yang dibenarkan syariat, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memedulikannya, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan azab yang pedih. Diriwayatkan pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Katakanlah, ya Allah, janganlah engkau jadikan seorang pun di antara kami celaka dan diharamkan dari kebaikan." Tahukah kalian siapakah orang yang celaka dan diharamkan dari kebaikan? "Siapa ya Rasulullah?" "Orang yang meninggalkan sholat," jawab Rasulullah. Dalam hadis yang berhubungan dengan peristiwa Isra Mi'raj,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati suatu kaum yang membenturkan batu ke kepala mereka. Setiap kali kepala mereka pecah, Allah memulihkannya seperti sedia kala. Demikianlah mereka melakukannya berulang kali. Lalu beliau bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah mereka itu?" "Mereka adalah orang-orang yang kepalanya merasa berat untuk mengerjakan sholat," jawab Jibril. Diriwayatkan pula, di neraka Jahanam ada suatu lembah bernama Wail. Andaikan semua gunung di dunia dijatuhkan ke dalamnya, akan meleleh karena panasnya yang dahsyat. Wail adalah tempat orang-orang yang meremehkan dan melalaikan sholat, kecuali jika mereka bertobat. Bagi mereka yang memelihara sholat secara baik dan benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakannya dengan 5 hal: dihindarkan dari kesempitan hidup, diselamatkan dari siksa kubur, dikaruniai kemampuan untuk menerima kitab catatan amal dengan tangan kanan, dapat melewati jembatan Shiratal Mustaqim secepat kilat, dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Dan barang siapa meremehkan atau melalaikan sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 siksaan. 6 siksaan di dunia, 3 siksaan ketika meninggal, 3 siksaan di alam kubur, dan 3 siksaan saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun 6 siksaan yang ditimpakan di dunia adalah: pertama, dicabut keberkahan umurnya; kedua, dihapus tanda kesalehan dari wajahnya, pancaran kasih sayang terhadap sesama; ketiga, tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua amal yang dilakukannya; keempat, doanya tidak diangkat ke langit; kelima, tidak memperoleh bagian doa kaum solehin; dan keenam, tidak beriman ketika roh dicabut dari tubuhnya. Adapun 3 siksaan yang ditimpakan saat meninggal dunia ialah: mati secara hina, mati dalam keadaan lapar, dan mati dalam keadaan haus. Andai kata diberi minum sebanyak lautan, ia tidak akan merasa puas. Sedangkan 3 siksaan yang didapat dalam kubur ialah: kubur mengimpitnya hingga tulang belulangnya berantakan, kuburnya dibakar hingga sepanjang siang dan malam tubuhnya berkelojotan menahan panas, tubuhnya diserahkan kepada seekor ular bernama Ash-Shujaul Akra. Kedua mata ular itu berupa api dan kukunya berupa besi, kukunya sepanjang 1 hari perjalanan. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiksamu karena engkau mengundurkan sholat subuh hingga terbit matahari, mengundurkan sholat zuhur hingga asar, mengundurkan sholat asar hingga maghrib, mengundurkan sholat maghrib hingga isya, dan mengundurkan sholat isya hingga subuh, kata ular itu. Setiap kali ular itu memukul, tubuh mayat tersebut melesak 70 hasta, sekitar 3.000 meter, ke dalam bumi. Ia disiksa dalam kubur hingga hari kiamat. Di hari kiamat wajahnya akan tertulis kalimat berikut: "Wahai orang yang mengabaikan hak-hak Allah, wahai orang yang dikhususkan untuk menerima siksa Allah, di dunia kau telah mengabaikan hak-hak Allah, maka hari ini berputus asalah kamu dari rahmatnya." Adapun 3 siksaan yang dilakukan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah: pertama, ketika langit terbelah, malaikat menemuinya, membawa rantai sepanjang 70 hasta untuk mengikat lehernya. Kemudian memasukkan rantai itu ke dalam mulut dan mengeluarkannya dari duburnya. Kadangkala ia mengeluarkannya dari bagian depan atau belakang tubuhnya. Malaikat itu berkata, "Inilah balasan bagi orang yang mengabaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ibnu Abbas berkata, andai kata 1 mata rantai itu jatuh ke dunia, niscaya cukup untuk membakarnya. Kedua, Allah tidak memandangnya. Ketiga, Allah tidak menyucikannya, dan ia memperoleh siksa yang amat pedih. Sahabat umat muslim, setiap langkah kita dalam menjalani hidup ini adalah sebuah pilihan yang akan mempengaruhi akhir perjalanan kita. Salat bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi merupakan bentuk komunikasi langsung kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguatkan iman dan melindungi kita dari segala keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sembahlah Allah seakan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu."
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan dan keikhlasan untuk menjalankan kewajiban sholat dengan penuh kesadaran dan khusyuk. Ingatlah bahwa setiap amal kebaikan yang kita lakukan, terutama sholat, adalah investasi terbesar kita untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Mari kita terus memperbaiki diri, saling mengingatkan, dan berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalannya yang lurus. Semoga setiap upaya kita dalam memperbaiki ibadah menjadi amal jariah yang akan terus mengalirkan pahala hingga hari kiamat. Sebagai penutup, mari kita renungkan bahwa setiap detik dalam hidup kita adalah anugerah dan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah tiang agama yang menghubungkan kita langsung dengannya sebagai bentuk ketaatan dan pengabdian kita. Dalam setiap sujud terdapat rahmat dan kekuatan yang mampu menuntun kita menuju jalan yang benar. Semoga video ini menjadi pengingat yang bermanfaat dan memotivasi kita untuk lebih konsisten dalam menjalankan ibadah sholat dengan penuh khusyuk dan kesadaran. Jangan ragu untuk berbagi pengetahuan ini dengan keluarga dan sahabat terdekat Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka yang membutuhkannya, dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan bimbingannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada keluarga terdekat Anda yang masih malas sholat. Semoga mereka mendapatkan hidayah dan bimbingan dari video ini. Amin. Jazakallah khairan. Bagi yang sudah like, subscribe, dan berkomentar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang berlipat ganda dan bisa menunaikan ibadah haji di tahun depan. Satu keluarga, jangan lupa berkomentar. Amin.